Salam sedulur semua. Kali ini dolan-dolan kita ada di Museum Wayang Beber Sekartaji yang lokasinya ada di Bambang Lipuro, Bantul. Pengelolanya anak muda yang giat sekali, senang dengan budaya Indonesia. Ayo kita nanti kenalan. Lanun, Mas Indra. Wah, kondisinya sehat Mas Indra? Sehat Bu, semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Gini Mas Indra, saya dari Jayakarta News Channel. Jayakarta News Channel, ya. Pengen lihat-lihat Museum Wayang Beber Sekartaji. Museum Wayang Beber Sekartaji. Ya, nanti saya minta diterangkan sebenarnya apa itu wayang beber itu ya Mas ya. Pertama-tama matur nuwun sudah datang ke sini dalam channel Jayakarta. Jayakarta News Channel. News Channel. Semoga Ibu kita langsung saja. Ya, sedulur-sedulur mari kita mengikuti Mas Indra. Ya. Supaya diterangkan ini. Wow, bagus banget. Ya, ini sekedar perjuangan kami dari generasi muda agar untuk mengingatkan kepada masyarakat semua akan pentingnya kebudayaan Bu. Dalam hal ini kami memperjuangkan wayang Ibu. Wayang beber ya. Kalau boleh diterangkan Mas Indra, sebenarnya wayang beber itu apa toh? Jadi wayang beber itu adalah sesuatu penggambaran karakter alam semesta termasuk manusia. Beber itu dibeberkan. Jadi wayang beber itu sendiri adalah segala sesuatu penggambaran karakter alam semesta yang dibeberkan. Dalam hal ini kita mempunyai runutan panjang bahwa wayang beber itu merupakan nenek moyangnya wayang kulit Ibu, karena berasal dari satu induk yang sama yaitu relief candi. Demikian Ibu. Jadi kalau materialnya apa? Kalau kan ada wayang kulit, wayang kertas gitu ya. Nah, kalau beber ini materialnya apa? Jadi wayang beber ini dulu pertama setelah wayang batu yang ada di relief candi menika terus memakai daun lontar yang digambar. Itu wayang beber versi prasi, lontar prasi. Demikian ada waktu berlalu berkembang lagi karena jika penggambaran karakter manusia ini hanya terpusat di candi-candi yang berrelief, itu tidak kurang efektif untuk menjangkau masyarakat yang daerah jauh dari percandian Ibu. Demikian dibuatlah wayang beber dengan berbagai media. Salah satunya adalah kulit Ibu. Nah, zaman dulu lulang kulit jangan dibayangkan wayang beber itu satu-satu Ibu. Jadi satu lulang utuh itu digambar peristiwa, ditata, tapi tetap menggambarkan satu peristiwa, itu wayang beber kulit. Kemudian dari kulit binatang Ibu, kemudian dari kulit kayu menggunakan kertas deluang, hingga saat ini wayang beber dibuat dari kanvas, kain. Seperti itu. Bahkan milenial, generasi milenial ini sudah mencoba mengaplikasikan karakter wayang beber ini dalam bentuk animasi seperti itu Ibu. Lalu untuk museum ini sendiri, Mas Indra, untuk museum ini sendiri yang dikelola Mas Indra hanya wayang beber atau apa kegiatannya? Kegiatannya di sini ada kita tentang monggo Ibu. Monggo, kita tentang pentas Ibu, karena wayang beber tidak akan menjadi wayang beber tanpa kita pentaskan. Jadi di sini kita juga merintis sebuah sanggar, yaitu Sanggar Seni Budaya Bono Alit, yang kita melakukan kegiatan rutin yaitu mengenal budaya, entah itu gambar wayang, pentas kelunengan, dan membuat kertas kuno deluang. Itu kita lakukan, tapi masa pandemi ini mungkin kita agak dikurangi sedikit untuk menjaga perasaan, karena museum ini kan berada di tengah kampung Ibu. Nah seperti itu kira-kira. Dan kita selain mengoleksi wayang beber, kita juga mempunyai koleksi yaitu serat-serat kuno, naskah-naskah kuno, arca-arca kuno, bahkan perhiasan-perhiasan yang dulunya dipakai oleh kerajaan-kerajaan raja-raja dan keluarga kerajaan kuno pada waktu itu di Nusantara Ibu. Nanti saya boleh melihat-lihat. Nah ini Mas Indra, boleh sedikit diterangkan ini apa ya Mas Indra? Nih. Wah, kebetulan di sini ada wayang beber Pancasila Ibu, yang menjadi branding kita selama ini. Karena wayang beber itu tidak hanya berfokus pada Panji,
wayang beber itu sendiri ada yang mengisahkan kisah tentang Mahabharata, Ramayana, Panji Ing Jenggala, Arjuna Wiwaha, dan semuanya. Bukan tidak mungkin juga cerita-cerita wayang beber ini kita lahirkan kembali sesuai dengan zaman, karena bukan zaman yang mengikuti wayang, tapi wayang yang mengikuti zaman. Karena menceritakan satu kondisi ya. Ini sebenarnya ini terinspirasi dari ini apa tadi? Wayang beber Pancasila. Oh, wayang beber Pancasila. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kakawin, yaitu kakawin Sutasoma yang kita mempunyai lontarnya juga, Ibu. Dari situ kita kembangkan menjadi seperti ini agar nilai-nilai yang terkandung dalam kebinekaan itu bisa pas, bisa disaksikan generasi milenial dengan nyaman. Kalau misal kita dengan pakeman masa lalu, mungkin generasi milenial kurang mengenal, makanya kurang kita mengenal, maka menciptakan tidak menarik gitu ya. Kita menciptakan versi-versi yang mempesona untuk generasi sekarang. Yang penting generasi sekarang suka dulu. Ketika generasi sudah suka, nanti apa toh iki sejatinya? Oh, sekolah lontar Soma, lontar Sutasoma. Mereka pasti akan mencari dengan sendirinya Mbak Nyumili. Seperti itu kira-kira Ibu. Sedikit Mas Indra mungkin bisa memainkan ini, cara mainnya seperti apa ini? Jadi wayang beber itu sebenarnya seperti komik, Bu. Tapi komik purba yang diiringi dengan iringan alunan gamelan yang sungguh indah. Jadi sebenarnya seperti storyteller, tapi masa kuno dulu kita sudah punya. Sebelum Amerika dan Eropa membuat komik, kita sudah jagonya membuat komik seperti itu, Bu. Jadi mainkannya seperti wayang kulit biasa, namun tidak digerakkan. Kebetulan ini terbagi dari 5 frame, 5 adegan yang berbeda. Namun demikian, kita untuk contohkan ini saja, Ibu. Ini ada pada sila ketiga, kita ambil gending Sailendra. Ini Jawa Kawi, Ibu. Nah, kenapa kita maknai dari segi gamelan? Karena persatuan dan kesatuan itu tidak harus sama. Seperti gamelan yang disatukan ini tidak mungkin gong terus egois, kabeh kudu manut aku dadi gong kabeh. Lah kalau dituthuk jadi gong, ada sanepone ya, ada sanepannya, peling-pelingnya. Persatuan dan kesatuan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka jika gamelan itu mengetahui perannya masing-masing, seperti kita mengetahui peran kita, blueprint kita masing-masing di dunia, peran saya menjadi saron, ya sudah saron. Saya tidak akan memaksakan sebuah saron untuk gambang menjadi saron, gambang menjadi bonang, jadi tidak saron rebutan menjadi ya, gong. Itu fungsinya masing-masing. Kita harus iya sakata bahwa ini alunannya indah sekali. Maka dengan demikian para mbah buyut dan para dewata pun akan terus merestui keindahan Ibu Pertiwi ini, Bu. Ini hanya salah satu sila saja, Ibu, dan besok kita beberkan. Ini sila ketiga. Sila ketiga ini pas di tengah, Ibu. Ini kan gulungan. Ini gulungan kok ya? Jadi seperti roll film itu, Bu, digulung, ditancap lagi, digulung, ditancap lagi, dan didalangkan kembali seperti itu. Jadi kalau satu cerita yang panjang ya juga bisa panjang kayaknya. Bisa panjang, Ibu. Jadi menarik ini memang, karena ini bisa dikatakan cikal bakal dunia perfilman juga. Dulu kan pakai roll film kita sudah punya versi wayang beber. Iya. Jadi di sini adalah ruang sabda atau ruang pagelaran. Di sini kita fokuskan untuk berbagai macam kegiatan kebudayaan. Namun demikian di sini juga kita pajang beberapa lukisan yang menceritakan tentang Panji, Asmoro Bangun, Raja Jenggala. Bahkan di sini ada wayang beber kontemporer yang menceritakan kisah-kisah yang ada di Papua, Ibu. Di sini kita memiliki bencong kuno dengan gaya Surakarta. Dan ini benar-benar kuno karena ini didapatkan tahun 1960-an, itu kita mendapatkannya. Di sini ada belencong-belencong dalung yang ini gaya seperti ini, gaya Jawa Barat, Ibu. Nah, seperti ini. Ada seperangkat gamelan juga, dan ini ruang sabda atau pagelaran. Kenapa dikatakan sabda? Karena di sini suara-suara sang dalang, suara-suara dalang itu akan memberikan kewajiban untuk meneruskan sanepan-sanepan dan sanepan-sanepan alam dan Tuhan, Ibu. Nah, semoga kita ke ruang berikutnya, kita ke ruang penyimpanan, Ibu, ke ruang palon. Yuk, Mas. Berikut ini adalah ruang apa, Mas? Berikut adalah ruang palon, Ibu. Jadi ini ruang penyimpanan. Di sini kita khususkan, kita fokuskan untuk menyimpan wayang-wayang beber yang sedianya siap untuk dipentaskan, tinggal menunggu giliran dipentaskan saja. Di sini kita
ada beberapa, maaf Bu, wayangnya memakai masker karena menyikapi corona. Kebetulan kemarin harus kita pagelaran tentang corona, jadi kita membuatkan masker. Wayang mendukung prokes ini. Iya, jadi ini wayang Gambyong ini adalah wayang simbol dari istri sang dalang kuno waktu itu. Ini bukan wayang golek tapi wayang Gambyong Ibu. Jadi ini selalu keluar jika pementasan wayang itu sudah berakhir. Nah, di sini ada contoh wayang beber kuno yang kita bersyukur sekali Bu, kita malah mendapatkan reliefnya yang mendukung bahwa wayang itu adalah berasal dari relief candi. Ini kita lihat struktur-struktur anatominya seperti yang ada pada wayang beber gaya Kamasan. Ini yang reliefnya Mas ya? Iya, ini asli ya ini ya malahan ya? Bu, ini terakota dari kubur Buddha di daerah Blora. Semoga Ibu kita jelaskan di sini ada apa sih bedanya wayang beber sebelum kedatangan para wali, wayang beber yang masih era lama dengan era setelah para wali. Seperti ini Bu bedanya. Rontal. Nah, rontal itu dia wayangnya masih menyerupai manusia, masih menyerupai anatomi candi. Kemudian beralih pada masa Majapahit itu sudah ada sedikit perubahan, tetapi masih merupakan rupa-rupa manusia. Nah, di sini era para wali datang dan menstilasi agar gayanya wayangnya tidak full seperti manusia, maka dibuat gepeng wajahnya, dipanjangkan lehernya, akhirnya menjadi gaya seni tersendiri. Nah, ini eranya ayahnya Sultan Agung Ibu. Piye wayang beber kok ora iso digerakke siji-siji, ayo dicopot siji-siji ben iso dimainke, akhirnya cikal bakal wayang kulit sekarang. Ya, gitu. Seperti itu. Nah, ini ada perbedaan Ibu, di mana ini ada wayang beber anatomi Hindu Buddha, wayang beber anatomi sudah para wali, seperti itu Ibu. Nah, di sini kita menyimpan banyak sekali wayang beber. Ini kita pentaskan satu persatu Ibu, tergantung judulnya. Nah, seperti itu. Ini gulungan. Anu ya, judul-judul wayang beber ya. Beda-beda Ibu. Ya. Banyak sekali. Coba Mas di satu kita misal yang ini judulnya tentang pengabaran Tawangalun. Nah, ini tentang Panji Joko Kembang Kuning. Nah, ini menceritakan itu Raden Gondorepo kedatangan Tawangalun. Nah, memberi bagus banget. Ya, ini memang karya dari sang maestro, ini dari Bapak Tugiman Hadiswarno. Sekarang sudah Swargi. Nah, jadi wayang di ruang penyimpanan ini kita fokuskan untuk simpanan Ibu, untuk simpanan wayang-wayang beber yang siap akan dipentas. Itu merupakan perjalanan dari infografik wayang beber Ibu. Nah, ini kita memasuki ruang serat ya Bu ya. Semoga Ibu. Di sini ruang serat adalah karena di sini adalah ruang data sejarah. Oh, serat itu data ya? Iya, serat itu tulisan data-data. Nah, Ibu, di sini kenapa dinamakan ruang serat? Karena kita menyimpan banyak naskah-naskah kuno di sini. Ada serat-serat masa Islam, bahkan masa Hindu Buddha, masa kekristenan pun ada di sini. Di sini bisa kita lihat ada Al-Qur'an kuno yang masih bertintakan emas dan tulisan tangan. Nah, ini membuktikan bahwa zaman dulu itu kita semua pujangga-pujangga. Kita tidak, belum waktu itu belum ada mesin cetak. Nah, ini ada serat Babat Cirebon yang ada wali sana yang mengisahkan perjalanan Sunan Kalijaga mendalami wayang untuk mendakwahkan agama Islam. Ada juga Alkitab kuno abad ke-18 dan kita mempunyai lontar Sutasoma yang menjadi sumber inspirasi wayang beber Pancasila yang panjang itu. Itu merupakan sumber dari segala sumber, itu merupakan dari situ tercermin nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, cerita tentang Sutasoma, Pangeran Sutasoma yang karena jiwanya bisa mempersatukan perbedaan Ibu. Nah, di sini kita menyimpan juga. Apalagi Mas ini, wah menarik sekali ini Bu. Ini pasti kalau untuk
ibu-ibu seneng banget ini Iya, temuan-temuan iya. perhiasan-perhiasan kuno Ibu. itu. Nah, ini emas-emas kuno yang ditemukan di Sungai Brantas, ditemukan di Blora, ditemukan di Palembang, Sriwijaya, ditemukan di Pati. Ini berabad-abad usianya Ibu. Nah, seperti itu Ibu. Mas Indra, wah hebat bener ini. Gini Mas Indra, sejak kapan sebenarnya Mas Indra menggeluti ini? Menggeluti tentang kebudayaan mungkin saya tak langsung sudah ditinggalkan kakek-kakek saya dulu. Namun saya fokus di kebudayaan itu kira-kira sejak tahun 2013. 2012 itu sudah mulai fokus untuk apa toh kewajibanku untuk Nusantara ini sudah mulai ke situ Ibu. Ini kan sekarang ini kan era milenial ya. Iya. Era milenial yang sebenarnya kalau kita manfaatkan betul ini untuk menggali potensi budaya ini luar biasa. Nah, sekarang pesan-pesannya Mas Indra ke anak-anak muda era milenial ini apa supaya mereka juga tidak meninggalkan atau justru malah tidak kenal dengan budaya kita. Oh iya. Pesan-pesan bagi generasi milenial, budaya itu adalah cipta rasa karsa manusia. Nah, setiap negara punya kekhasan sendiri. Seperti Swiss membuat coklat, seperti Korea bahkan sekarang ada K-pop. Nah, jika mereka punya 1-2 pusaka untuk ditunjukkan kepada dunia, kita mempunyai ribuan bahkan puluhan ribu, jutaan potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, jika kita percaya diri dengan apa yang kita punyai, kita gali, kita kembangkan, kita kemas loh. Amerika hanya punya laba-laba saja bisa jadi Spiderman, punya codot saja bisa jadi Batman. Lah kita setiap tempat kita mempunyai cerita rakyat. Galilah potensi itu, kembangkan sesuai dengan keahlian teman-teman semuanya. Tidak usah kita jauh-jauh keluar negeri, dunia akan mendatangi kita. Kira-kira seperti itu. Sip, setuju Mas Indra. Demikian sedulur semua jalan-jalan kita ke Museum Wayang Beber Sekartaji bersama Mas Indra. Matur nuwun. Matur nuwun. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Kita akan bertemu kembali di dolan-dolan berikutnya. Salam. Salam.